mengenai status keuangan Masjid An-Nur. Yang pertama adalah status keuangan pembangunan masjid per 12 Juni. Saldo awal per 1 Juni minus 4.417.580. Kemudian penerimaan 1 juta dan pengeluaran 8 juta, sehingga sampai 12 Juni saldo untuk pembangunan masjid minus 11.417.580 rupiah. Kemudian untuk status keuangan Masjid An-Nur untuk operasional saldo per 5 Juni 8.392.900 rupiah. Kemudian penerimaan dari kas belum terhitung, pengeluaran 2.410.000 rupiah, sehingga saldo per 12 Juni 5.980.900 rupiah. Terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudah memberikan infak, semuanya bukan diterima yang dibalas kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, dan mohon bisa semakin ditingkatkan. Kemudian untuk khatib dan imam pada hari ini, pada Jumat kali ini, Ustaz Haji Pramono, kemudian muadzin saudara Afan. Terima kasih atas datanya, dan kepada jemaah jaga ketertiban, mohon untuk men-silent HP dan adik-adik untuk tidak ramai, mohon ketertiban kepada jemaah besar khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, ayyuhan nasu taqwa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hal pertama yang harus ada pada kita, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan oleh Allah. Karena memang orang beriman itu karakternya bersyukur, sehingga jangan sampai meninggalkan kesyukuran kepada Allah apapun bentuknya, baik senang maupun tidak senang. Kemudian lebih dari itu adalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena bertakwa kepada Allah itu adalah satu-satunya modal kita menghadap kepada Allah. Maka marilah kita senantiasa dalam kehidupan ini menjalani kehidupan ini dalam rangka ketakwaan kita kepada Allah. Artinya kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak ada kemungkinan kita ini akan diberikan kebahagiaan atau keberuntungan oleh Allah SWT. Karena keberuntungan, kebahagiaan itu hanya atas kuasa dari Allah. Kemudian satu di antara orang atau kelompok orang yang diberikan keberuntungan itu adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah SWT di surat Al-Mu'minun dari ayat awal sampai beberapa ayat. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita ingin mencari keberuntungan, ketika kita ingin mencari atau ingin menjadi orang yang berbahagia, ya syaratnya harus beriman. Karena Allah sudah jelas, kalau Allah sudah menyatakan itu tidak ada yang bisa mengubah sama sekali. Dan Allah sudah menyampaikan kepada kita qad aflahal mu'minun. Nah, kemudian masalahnya siapa yang diberikan keuntungan yang disebutkan oleh Allah sebagai orang yang beriman itu tadi. Kalau di kriteria atau keadaan orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang beruntung itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un dan seterusnya. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Jadi sholat itu bukan hanya berdiri untuk Allahu Akbar kemudian selesai tanpa khusyuk kepada Allah, tanpa khusyuan, bukan. Karena sholat itu adalah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara singkat berikutnya adalah waladina hum anilahwi muridun. Jadi orang-orang yang mereka itu dari perbuatan lagho, dari perbuatan tidak bermanfaat atau sia-sia tidak ada gunanya, muridun, mereka menghindarkan diri. Itu ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum lizakati fa'ilun, dia menunaikan zakat. Saya kira penjelasannya tidak perlu saya jelaskan karena ini hanya kriteria. Kemudian yang syarat berikutnya adalah, atau keadaan orang yang beruntung berikutnya itu adalah walladzina hum li furujihim hafidun, orang yang menjaga farjinya.
menjaga kemaluannya. Dia menunaikan itu hanya kepada istrinya, bukan kepada yang lain. Walaupun cantik apapun, kalau dia bukan istrinya, bukan haknya, dan itu dosa besar. Maka farjinya itu hanya ditunaikan sesuai dengan tuntunan atau aturan Allah, yang hanya kepada istri, bukan kepada yang lainnya. Menjaga itu adalah untuk istri, kecuali jadi misalnya tadi ila al-wajihim aw mamalakan aymanahum fa innahum ghairu malumin. Jadi hanya kepada istrinya dan kepada budak perempuannya ketika itu masih ada budak. Kalau dia mencari yang selain itu, famin tahu wara'a dzalika fa ulaika humul adun, para orang yang melakukan hal selain yang seperti itu disebutkan tadi, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu artinya ya dosa besar. Waladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka itu dengan amanah dan janji mereka itu menunaikan. Dan ini di zaman sekarang tidak mudah. Menunaikan amanah dan janji itu tidak mudah. Kalau orang pengen sesuatu, pengen dipilih, itu janjinya macam-macam gitu ya. Wes pokoknya aku boleh jadi, wes kok abeh, gratis, murah. Singkatnya seperti itu, hampir semua seperti itu. Maka hati-hati kalau ada pemilihan. Kalau tidak itu berarti kalau kita memilih orang yang tidak amanah dan dia tidak memenuhi janji, sama dengan kita menjerumuskan dia. Sekaligus nanti ini menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu pilihlah. Kalau nanti ada pilihan atau siapapun dalam keadaan apapun, orang yang salah satu mendapatkan keberuntungan itu adalah cirinya adalah mereka menunaikan amanah dan dia dengan janjinya dipenuhi. Maka kita jangan mudah percaya kepada orang yang mudah berjanji. Kalau mau ingin atau pengen punya kedudukan sesuatu, ya biasanya banyak janji. Orang yang banyak janji itu hati-hati, nah perlu nggak usah dipercaya. Ini bukan kata saya, ini adalah firman Allah. Jadi itu salah satu syarat untuk menjadi keberuntungan orang. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang terhadap sholat mereka yuhafidun, dia menjaga. Ya jamaahnya, ya baiknya sholat itu tadi, karena sholat itu adalah hal yang paling penting setelah mentauhidkan Allah. Jadi ibadah yang paling utama itu adalah setelah mentauhidkan kepada Allah adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu kita berdialog kepada Allah. Di situ ada doa, ada zikir, ada doa, ada permohonan kita dengan kaidah-kaidah tertentu di situ. Dan kita berdialog kepada Allah. Bukan sembarang kita melakukan pekerjaan juga, tapi di sholat itu kita berdialog kepada Allah SWT. Dan Allah menjawab doa-doa atau zikir-zikir kita. Oleh karena itu, mari kita menjaga. Satu, tadi yang menjaga sebagaimana tuntunan, waktunya, baiknya, khusyuknya, dan seterusnya. Jadi, mari sholat kita jaga. Nah, sifat-sifat yang baik yang diberikan oleh Allah SWT ini sebagai kriteria orang yang tadi, yakni orang-orang yang beruntung. Kalau kita tidak masuk itu, jangan berharap menjadi orang yang beruntung. Bukan saya mengatakan itu adalah firman dari Allah SWT. Itu pasti. Firman Allah itu pasti, tidak ada yang bisa menandingi. Jangan tidak percaya, kalau tidak percaya kafir berarti. Terhadap semua apa yang dikatakan Allah dan firmankan Allah, kita harus yakin. Dan kita berikhtiar untuk memenuhinya sekuat tenaga. Adapun kita sudah berusaha secara maksimal kok belum bisa, yaitu nasib ya. Tapi penting kita berusaha terus.
Ittaqullah mastata'tum itu seperti itu, bertakwa pada Allah dengan sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin. Jangan meremehkan perintah Allah. Kalau kita meremehkan ya berarti tidak akan beruntung. Nah, orang yang beruntung itu nanti di akhirat sana itu akan diberikan oleh Allah tempat yang mulia. Ulaika humul warisun, mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi apa? Yang risunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung itu di akhirat mereka akan mewarisi surga. Surganya surga yang paling utama, yakni yang risunal firdaus, surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya adalah kekal. Jadi di akhirat itu juga ada waris. Di dunia ada warisan. Dan warisan itu hanya orang yang mewarisi. Tidak bisa, jangan. Kalau kalian bukan jadi pewaris, jangan mewarisi. Itu perbuatan kedoliman. Jangan miliknya, jangan pengen memiliki sesuatu yang menjadi haknya orang lain. Walaupun itu nyenangke. Ya, wong ora ngerti, tuwek paling dihapusi ya no sanete itu. Mungkin panjenengan bisa menggarong orang itu dengan dalih warisan, mungkin bukan hanya 100 juta, 200 juta, mungkin miliar dan bahkan triliunan. Panjenengan akan seolah-olah bahagia, tapi di akhirat panjenengan akan betul-betul susah. Karena itu bukan hak kita. Maka sedikit pun apalagi banyak ya. Sedikit saja tidak boleh, jangan. Gitu. Orang beriman itu menghindari, mendolimi orang. Kalau itu bukan hak kita, jangan pengen memilikinya. Walaupun nang dunia yang seneng lah dipakai, jadi kaya lalu kayak di dunia itu nanti disubyo-subyo orang. Dihormati orang karena kekayaannya, bisa jadi begitu. Tapi di akhirat rasakan dia, betul-betul mereka akan ditampakkan di dalam neraka. Nah, ketika kita jadi pewaris, ya sesuai dengan yang dikira-kirakan Allah. Jadi orang beriman, orang yang beruntung tadi itu dengan sifat surga itu nanti di sana akan diwarisi. Apa? Kalau mereka bisa mewarisi itu. Yang mewarisi itu adalah bahwa sebenarnya Allah itu memberikan akhirat itu dua tempat. Ya semua orang. Tempatnya di surga sudah dicepai Allah, tempatnya di neraka sudah dicepai. Pokoknya sudah tempatnya sudah disiapkan oleh Allah. Nang surga boleh, nang neraka boleh. Tinggal panjenengan pilih yang mana. Gitu. Mestinya kalau akalnya sehat atau akalnya waras, ya pilih yang surga, bukan yang neraka. Karena memang itu harus pilih salah satu. Kalau panjenengan pilih neraka berarti surga hilang. Kalau panjenengan pilih surga berarti neraka hilang. Dengan syarat apa? Yaitu dengan syarat dia menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian dia menjadi orang yang innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang beriman dan beramal soleh, innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum, tempatnya dia itu adalah firdausi nuzula. Mereka itu jannatul firdausi nuzula. Mereka itu ditempatkan di surga firdaus. Syaratnya apa? Beriman dan beramal soleh. Itu menunjukkan ketakwaan. Nah kalau ini tidak masuk surga. Tapi ketika orang itu mati dalam keadaan kafir, maka tempatnya di neraka. Tempatnya surga itu gimana? Nganggur kan? Yang nganggur ini nanti akan diberikan kepada orang yang mewarisi, yang tadi disebutkan oleh Allah. Alladzina yarisuna firdaus. Ya ini orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Nah, surga firdaus itu nanti ketika kita menjadi orang yang beriman, sudah diberi tempat kita di surga kita tempati. Ketika nanti misalnya ada warisan kita dapat bagian, tambah lagi. Bahkan besok di akhirat itu setiap orang atau orang beriman itu akan diberi dua orang, Yahudi dan Nasrani, sebagai tebusannya kesalahan. Orang beriman, ya kita ini semuanya tidak mungkin tidak pernah berbuat dosa, pasti pernah berbuat dosa. Asal jangan sampai syirik. Kalau syirik itu jaminan masuk neraka. Pokoknya dosa itu jangan sampai dosa karena syirik. Kalau syirik itu pasti
dia akan ditempatkan di neraka. Tapi kalau dia mungkin masih dosa, mungkin bisa apa perasaan kancane atau mendolimi orang secara kecil-kecilan atau apa dosa. Dan bahkan besok datang kepada Allah orang beriman tadi tapi masih berbuat dosa, dosanya sak gunung, pokoknya banyak gitu. Dosanya banyak. Kemudian karena dia beriman dan beramal soleh akan diampuni oleh Allah SWT karena dosanya bukan juga syirik. Dan mereka akan diberi 2 orang, Yahudi dan Nasrani sebagai tebusannya dosa-dosanya itu tadi. Besok di akhir begitu. Nah, orang ini tadi sebagai tebusannya orang yang beriman tadi. Maka tempatnya di surga yang mestinya jadi jatahnya orang Yahudi dan Nasrani itu tadi, itu diwariskan kepada orang yang diampuni oleh Allah SWT. Tapi syaratnya beriman dan beramal soleh. Dia bertakwa kepada Allah. Kalau ya kadang berbuat dosa, dan kita setiap hari pasti berbuat dosa. Tapi jangan sampai menyengaja. Kalau dosa misalnya masih punya pikiran-pikiran jelek, ya itu sebenarnya tidak boleh. Maka niat pun juga harus baik gitu ya. Nah, ataupun kalau misalnya kita karena tidak sengaja terus berbuat salah dari dosa. Nah, dosa itu lama-lama numpuk dan seterusnya. Nah, seandainya itu jadi sangat banyak datang kepada Allah karena dia beriman dan beramal soleh, maka diampuni oleh Allah SWT. Karena syaratnya orang beriman beramal soleh, mesti dia bertobat kepada Allah SWT, diampuni. Nah, sebagai tebusannya tadi ada diberi orang, setiap orang nanti akan diberi begitu sebagai pewaris itu tadi. Kalau dia mewarisi, maka nanti di tempatnya tadi yang di surga, yang mestinya ditempati oleh orang yang sudah masuk neraka tadi, akan diwariskan kepada orang yang beriman. Jadi sebagai tebusan. Nah, itu yang nanti menjadi pewaris kita. Jadi kita kenangan akan ditambah lagi oleh Allah dari warisan itu tadi. Artinya apa? Maka kita ini kepada siapapun kita beramal soleh harus berbuat baik. Walaupun kepada orang Yahudi sekalipun, walaupun kepada orang Nasrani atau kepada orang kafir. Baiknya apa? Baiknya itu kita yuk berbuat baik secara hubungan kemanusiaan kita baik. Kalau kita mungkin punya sesuatu dia membutuhkan, berikan, tidak apa-apa. Tapi ingat, ya, baiknya itu yang paling baik adalah kita mengajak dia didakwahi untuk beriman kepada Allah. Soal dia terima tidak terima, alhamdulillah. Dia terima, alhamdulillah. Dia beriman karena jalan kita, maka dia kalau dia beramal soleh, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala tambah dari dia tanpa mengurangi jatah kebaikannya dia. Tapi ketika dia menolak dan dia tetap kufur kepada Allah SWT, ya alhamdulillah, apa besok warisan di akhirat itu jatuh kepada kita. Maka dalam kehidupan dunia ini, ya orang beriman itu selalu berbuat baik kepada siapapun. Jadi jangan membenci. Yang dibenci itu perbuatan jeleknya saja. Kalau orangnya nggak usah dibenci. Justru kita harus kasih sayang untuk apa? Didakwahi untuk beriman atau diajak untuk bertakwa kepada Allah SWT. Pokoknya gelem gak gelem ya alhamdulillah. Gelem berarti apa? Dapat tambahan pahala di dunia ini. Besok juga dianggap bagi amal kebaikan kita jadi banyak. Kalau dia tidak beriman atau dia mau, ya tetap alhamdulillah, berarti kita nanti akan dapat warisan dari dia di surga. Semoga sedikit yang kita sampaikan ini menambahkan kepahaman kita, dan semoga kita bisa mewarisi akhirat itu dengan warisan surganya yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah berbuat, kita sudah berbuat baik kepada mereka. Allahumma amin. Aku liqouli hadza astaghfirullah wa lakum wa qul fil warhamatullahi. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa la yad'u musyrikun wa qala kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Di khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah, moga-moga kita ini senantiasa dijaga iman dan takwa kita oleh Allah SWT, dan semoga kita besok
bisa ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, yakni di tempat di surga Firdaus, dan bisa mewarisi dari orang-orang yang sudah kita berbuat baik kepada dia. Semoga warisan dia bisa diberikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ala al-qawmil kafirin. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Jazi ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.